ada tafsir-tafsir yang berbeda tuh. Para ulama satu pendapat berbeda, satu pendapat berbeda. Karena apa? Ini masih burem-burem, enggak berusaha untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau baginda Rasulullah. Tapi kalau tadi penggunaan emas dan perak itu sudah jelas dalam hadisnya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Ya. Kalau pulpen atau kita punya rumah nomornya atau masjid dah. Sekarang ada masjid kubahnya emas. Depok mah. Masjid Kubah emas itu asli apa enggak? Asli ya? Asli. Monas emas juga asli. Nah, bagaimana kalau kita gunakan untuk hal-hal seperti itu? Boleh. Selama bukan wadah atau bejana. Artinya selain dari kedua itu boleh-boleh saja. Ya kita mau jadikan sebagai mohon maaf, kalau pulpen itu untuk wadah menyimpan ini ya, apa namanya, tinta. Nah itu nggak boleh tuh. Ya itu nggak boleh. Kalau untuk tadi tempelan nomor rumah ya boleh aja. Kan bejana, termasuk bejana atau wadah itu kan untuk menyimpan. Pulpen, mohon maaf ini saya baru kepikiran juga nih, pulpen itu buat menyimpan tinta yang akan kita gunakan. Itu nggak boleh tuh. Pulpen. Ada plastiknya. Iya sama. Tapi kan untuk wadah. Kecuali emas, pulpen yang emas yang dijadikan sebagai pulpen tersebut, ya itu batang pulpennya kita lepas, kita ambil tintanya doang, yang sama plastiknya. Nah itu kita pakai nggak apa-apa, ini disimpan. Mohon maaf, itu juga wadah bejana, nggak boleh. Ya itu sama, walhasil itu nggak boleh. Ya berdasarkan pemahaman bahwa itu disamakan atau dikiaskan dengan wadah atau bejana. Mau dilepas atau digunakan secara langsung itu nggak boleh. Ya jelas ya. Nah bagaimana tadi masjid, rumah atau yang dihias dengan emas? Ya, ditempel-tempelin emas itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa karena bukan wadah atau bejana. Ya kubah masjid, ya memang sebenarnya kembali lagi nih, hukum masjid itu bagaimana sih menghias masjid hukumnya. Di awal-awal keislaman mohon maaf, ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan masjid itu tidak boleh dihias. Karena apa? Khawatir orang itu kalau datang ke masjid ya dia menghias, ternyata hiasan-hiasan tersebut itu hanya untuk berbangga diri. Jadi orang-orang dulu nih, ya orang-orang dulu untuk menyatakan bahwa itu tempat ibadahnya kaum muslimin, dihias tuh, biar nyentrik. Untuk apa? Berbangga, oh kita ini orang muslim, ya masjid tempat ibadah kita ini mewah nih. Tapi ternyata datang satu hukum baru, dilihat sekarang orang banyak yang menghias masjid sebenarnya bukan tujuan untuk itu. Ya, bukan tujuan untuk itu. Karena apa? Pada umumnya orang itu mau dia kafir, mau dia muslim, ya mampu saja untuk membangun suatu bangunan dengan dihias-hias. Nah, akhirnya apa? Diperbolehkan. Apalagi ditambah sekarang dengan dihiasnya masjid, orang itu makin senang datang ke masjid. Kan kita begitu. Kalau lihat ada masjid cakep banget nih, gue pengen sholat di sono. Sampai Kubah emas tuh awal-awal baru dibangun, itu orang jadi tempat wisata. Dari sampai luar kota pun pada datang. Sama kayak kita ngelihat ada masjid baru tuh di Bandung. Apa kemarin? Al-Jabar. Itu datang. Wah, walaupun cuma sekedar selfie doangan di sono, tapi membuat orang itu terpikat hatinya untuk datang ke masjid, maka itu boleh. Tujuannya untuk itu, syiar. Ya, makanya mau menghias masjid walaupun menggunakan emas itu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bis shawab.